Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Deviati Kamia Saroh. It's student ID number 2161183. And here I will explain in the material of instructional sequence design. For the first is what instructional sequence design. Instructional sequence design is a systematic approach used to plan, develop, and implement effective learning programs. This approach centers on organizing and structuring instructional materials in a manner that facilitates comprehension and the attainment of learning objective. Jadi, desain instructional sequence design adalah pendekatan yang sangat terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. For the next is what are principles of instructional sequence design. Dick Carey, an influential figure in instructional design, proposed a set of guiding principles for crafting effective instructional sequence. Central to his approach is a learner-centered focus, which places the individual learner at the heart of the instructional process. Jadi hal ini memerlukan penyesuaian urutan dengan mempertimbangkan pengetahuan, kemampuan, dan gaya belajar mereka, dan gaya belajar yang disukai. Selain itu, menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dari spesifik juga penting. Jadi tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan seluruh perjalanan instruksional. Okay, for the next is step in instructional sequence design. For the first step is identify need learning. Ini langkah-langkah yang terlibat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran ini meliputi yang pertama, yaitu mengenali kesenjangan dalam situasi siswa saat ini yang seringkali disebabkan oleh akses yang tidak memadai terhadap kesempatan pendidikan dan pelatihan sebelumnya. Yang kedua yaitu menentukan kegiatan pembelajaran yang paling sesuai. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi target audiens yang potensial untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Okay, for the next step is analyze learning. Learning analysis is a process of developing general behavior into specifically organized behavior in a logical and systematic way. Jadi proses ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku pengaturan tertentu dari awal hingga akhir. Okay, for the next step is identify behavior and characteristic beginning participant educate. After complementing the analysis of their learning and pinpointing specific behavior that need guidance, the next step is to recognize the characteristic of this novice learner based on the result of the learning analysis. Jadi penting untuk diketahui bahwa siswa di dalam kelas dapat memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Jadi jika pendidik hanya berfokus pada siswa yang sudah mengetahui materi, mereka yang masih belum paham dengan materi tersebut akan kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Okay, for the next step is write objective performance or tujuan pembelajaran khusus atau yang biasa disebut TPK. Okay, learning objective specifically known as TPK provide a detailed explanation of what students should be able to achieve after complementing the learning process. Jadi TPK ini berfungsi sebagai komponen dasar di awal perancangan kurikulum pembelajaran dengan fokus utama pada setiap aspek pengembangan pembelajaran. Okay, for the next step is develop item test reference benchmark. Okay, after formulating the TPK in an operational manner, the next step is to develop a set of reference benchmark test item. Jadi TPK ini defines a specific behavior that students have not yet mastered before the start of lecture. Dan TPK merupakan hasil dari dua langkah utama, yaitu
analisis kegiatan pembelajaran, dan identifikasi karakteristik siswa pemula. Jadi, pendidik harus membuat tes acuan patokan yang dapat mengukur penguasaan siswa terhadap setiap perilaku tersebut. Dan tes ini tidak bertujuan untuk menilai setiap aspek dari proses pembelajaran, karena tidak semua yang diajarkan selama proses tersebut harus sesuai dengan PPK. Jadi isi pelajaran bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengukur keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran. Dan isi pelajaran merupakan bagian dari proses dan harus diuji kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Okay, for the next step is develop learning strategies. Learning strategies encompass the overall pattern of activities conducted by both teacher and student, representing a combination of activity sequencing, instructional material organization, learning research, and time management. Jadi semua elemen ini bekerjasama untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. For the next step is developing teaching material. Creating a meaningful teaching material involves the use of language that is not overly formal or excessively technical, but rather strikes a balance between formality and conversational one. Jadi materi-materi ini dirancang untuk mengajarkan konten yang spesifik dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami daripada bahasa formal yang ditemukan dalam buku teks. Okay, for the next step is carry it out, evaluation, formative, and summative. Once all the planning stage for learning system have been complete, the next step is to conduct formative evaluation to assess the entire planning process. Jadi hasil yang diperoleh dari evaluasi formatif kemudian digunakan untuk menyempurnakan produk sistem pembelajaran yang telah dikembangkan. Jadi setelah produk sistem pembelajaran disempurnakan, produk tersebut dapat diimplementasikan kepada populasi sasaran. Jadi setelah implementasi pembelajaran selesai, tahap selanjutnya yaitu dilakukan evaluasi sumatif untuk menilai keberhasilan siswa dalam menerapkan produk sistem pembelajaran. Okay, for the next is implementation of instructional sequence design in learning and use of media. Okay, implementing instructional design sequence in a learning class involves structuring the learning experience in a way that maximizes understanding and retention. For example, for the first is introduction, menggunakan media berupa video. Jadi memulailah dengan video yang memperkenalkan topik atau konsep. For the second is text and image. Jadi menggunakan media berupa teks dan gambar. Jadi menyediakan konten tertulis dengan gambar yang menyertainya. The third is demonstration, menggunakan video tutorial. Jadi untuk peserta didik yang aktif, sertakan video tutorial yang mendemonstrasikan aplikasi praktis dari konten. For the next is interactive activities, menggunakan simulation atau games. Jadi menyertakan simulasi atau permainan interaktif untuk melibatkan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. The last is challenge in future instructional sequence design. Several challenges arise in the instructional design process. For the first is identifying learning needs. Jadi tantangan yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan peserta untuk belajar dan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik. Okay, for the next challenges is designing effective instruction. Jadi tantangan yang kedua yaitu pada perancangan yang secara efektif mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
The next is developing learning material. Jadi selain itu, ada tantangan untuk menciptakan materi instruksional yang sesuai. Okay, that's all about instructional sequence design. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.